Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Satu WNA asal Tiongkok yang masuk ke kota Banjarbaru diduga positif COVID-19 dan tengah dirawat di rumah sakit. ...56 ton oksigen cair telah tiba untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit. Hari pertama PPKM level 4 di kota Banjarbaru tidak ada penyekatan. Satu warga negara asing WNA asal Tiongkok yang masuk ke kota Banjarbaru pada tanggal 13 Juli lalu diduga positif COVID-19 dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Idaman Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan WNA tersebut bekerja di salah satu perusahaan alat berat dan masuk ke Banjarbaru dari salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Menurutnya pemerintah Banjarbaru bekerja sama dengan Keimigrasian dan Kemenkumham akan terus memantau WNA tersebut. Warga negara asing yang bekerja di Banjarbaru, termasuk data kapan datangnya begitu. Jadi apabila baru, nah ini akan kita tracing, dan mudah-mudahan tidak membawa varian baru COVID di kota Banjarbaru. Dan kemarin ada salah satu warga Tiongkok yang masuk di Rumah Sakit Idaman dan diduga suspek COVID begitu, COVID-19. Ini tadi juga kita minta data yang bersangkutan begitu. Dan memang yang bersangkutan kalau berdasarkan data itu tidak datang dari Banjarbaru, tapi dari kabupaten kota lain di Kalimantan Selatan. Jadi beliau ini bekerja di suatu perusahaan alat berat berdasarkan data dan masuk ke Kalsel ini sekitar tanggal 13 yang lalu begitu. Itu berdasarkan data. Tapi kawan-kawan dari imigrasi masih mengecek pintu masuk dan berapa lamanya di sini begitu. Aditya menambahkan jika WNA tersebut benar-benar terpapar penyakit COVID-19, maka Dinas Kesehatan Banjarbaru akan melakukan tracing dan tracking untuk mencegah penularan COVID-19 dari WNA tersebut. Dari kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Satu warga negara asing WNA asal Tiongkok yang masuk ke kota Banjarbaru dan diduga positif COVID-19 masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Idaman Banjarbaru. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Idaman Banjarbaru Firmansyah saat ditemui Senin siang mengatakan WNA tersebut masih menjalani perawatan. Menurutnya dari hasil tes PCR, WNA asal Tiongkok itu terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi warga negara asing yang dirawat di Idaman sendiri saat ini. Yang bersangkutan masih dirawat ya, dirawat. Kondisi terakhir yang lebih tahunya memang dokternya. Kalau hasil dari pemeriksaannya sendiri, Pak? Seperti yang kita ketahui, yang bersangkutan hasil pemeriksaan swab PCR positif. Itu warga negara asing dari Cina atau gimana, Pak? Warga negara asing dari Cina, Pak ya? Tiongkok. Firmansyah menambahkan meskipun WNA tersebut positif COVID-19, pihaknya akan tetap memberi pelayanan kesehatan seperti warga umum lainnya.
Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. ...56 ton oksigen cair telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu malam. Setelah kapal pengangkut oksigen sandar di pelabuhan, puluhan ton oksigen cair itu pun langsung didistribusikan ke sejumlah rumah sakit. Karena dalam beberapa hari terakhir, sejumlah rumah sakit di Kalimantan Selatan mengalami kehabisan stok oksigen. Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal mengatakan, puluhan ton oksigen bisa memenuhi kebutuhan sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19. 6 ton malam hari ini, ya. Biasanya kalau 56 ton itu cukup untuk 1 minggu, ya. Tapi dengan kebutuhan yang banyak ini, kebutuhannya bisa 2-3 hari, ya. Tapi kita juga dapat kiriman nanti dari Bontang, dari Kalimantan Timur. Tambah, termasuk yang memproduksi oksigen Kalimantan sendiri yang 600 tabung, ya. Itu produksi sendiri oleh salah satu perusahaan di Kalimantan Selatan, ya, yang 600 tabung. Cara perorangan membeli oksigen, ya, kecuali memperoleh rekomendasi dari dokter, ya. Jadi tidak usah ras, tidak usah cari, memang tidak dijual. Yang boleh membeli rumah sakit dan pihak yang mendapat rekomendasi dokter. Industri sementara tahan karena oksigen sementara dibutuhkan oleh kesehatan. Puluhan ton oksigen tersebut diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan oksigen selama 1 pekan bagi pasien COVID-19 yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Satu WNA asal Tiongkok yang masuk ke Kota Banjarbaru diduga positif COVID-19 dan tengah dirawat di rumah sakit. ...56 ton oksigen cair telah tiba untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit. Hari pertama PPKM level 4 di Kota Banjarbaru tidak ada penyekatan. Hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Banjarbaru masih berjalan seperti biasa karena tidak ada penyekatan dari aparat. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin saat ditemui Senin siang mengatakan, penyekatan tidak diberlakukan di hari pertama penerapan PPKM level 4 karena pihaknya ingin lebih menggencarkan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Menurutnya saat ini hanya diberlakukan pemeriksaan di 2 titik perbatasan Kota Banjarbaru dan ia berharap masyarakat bisa disiplin menaati protokol kesehatan tanpa adanya penyekatan. Jika masyarakat disiplin menaati protokol kesehatan dan kasus COVID-19 bisa ditekan, level 4 PPKM di Kota Banjarbaru diharapkan bisa turun. Kalau di sekat itu kan tidak bisa masuk sama sekali kan. Nah ini ada pemeriksaan. Dan yang kami tekankan pada sehari 2 hari ini, yang kami laksanakan adalah kita mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat dulu. Jadi lebih kita mementingkan sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui
dan bisa lebih mentaati aturan-aturan yang dilaksanakan dalam rangka PPKM level 4 ini. Dari tanggal berapa Pak Wali? Mulai hari ini tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 Agustus. Nah, nanti akan dievaluasi lagi oleh pusat begitu, apakah akan diperpanjang atau tidak. Dan kita berharap dengan adanya PPKM level 4 ini di Banjarbaru ini bisa menekan angka banyaknya orang yang terpapar, terus menekan angka kematian juga akibat COVID-19. PPKM level 4 di Kota Banjarbaru diterapkan sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang dan akan terus dievaluasi setiap harinya. Jika pelanggaran meningkat, pemerintah Kota Banjarbaru akan menambah 2 titik lagi lokasi pemeriksaan. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Banjarmasin resmi diterapkan sejak 26 Juli hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Agar penerapan PPKM level 4 di Banjarmasin berjalan dengan lancar, pemerintah kota Pemkot Banjarmasin menggelontorkan dana sebesar 34 miliar rupiah. Dana 34 miliar rupiah tersebut dikumpulkan dari semua SKPD Kota Banjarmasin dan kini dana itu disimpan di Badan Keuangan Daerah Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, dari 34 miliar rupiah tersebut, Dinas Kesehatan mendapat 3,7 miliar rupiah untuk keperluan selama PPKM level 4. Sektor kesehatan khususnya ada dana BTT yang memang kita usulkan kemarin, keperluan persiapan itu sebanyak 3,7 miliar ya untuk persiapan penambahan ruangan, penambahan tempat tidur dan juga termasuk insentif tenaga kesehatan yang kita prioritaskan dan juga gaji bagi tenaga relawan ya selain dari pembelian APD serta reagen alat-alat untuk keberlangsungan PCR karena ini sangat penting penegakan diagnosa pasti saat ini adalah dengan PCR. Nah kebutuhan reagennya sangat memerlukan sokongan dana BTT. Mahli menambahkan dana 3,7 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk menambah tempat tidur dan alat kesehatan di rumah sakit. Selain itu juga untuk insentif tenaga kesehatan dan gaji relawan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kompetensi yang dimaksud yaitu meliputi menunjukkan Hari terakhir pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2021 di Kota Banjarmasin masih ada 7 formasi yang kosong atau tanpa pendaftar. Kasubdit Formasi dan Seleksi BKD Diklat Banjarmasin, Tinton Aditya Ramadan saat ditemui Senin siang mengatakan, formasi yang masih kosong pendaftar adalah pengelola peternakan dan 6 formasi dokter spesialis. Menurutnya jika sampai pukul 23.59 WITA Senin malam ketujuh formasi tersebut masih kosong, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan SKPD bersangkutan. Sudah submit 2.729 posisinya sementara. Habis itu untuk P3K itu di angka, bentar saya bisa lihat datanya. P3K itu di angka 1.953. Ini verifikasi, ini total. Bentar, 1.503. Ini sudah mulai diperiksa juga sih kalau datanya sama. itu data per hari pagi ini. Ini untuk ditutup mungkin nanti malam. Nanti malam, insya Allah kalau sesuai jadwal pukul 23.59. Nah untuk formasi yang terbanyak dan yang masih belum terisi. Masih sama kayak kemarin, tertingginya masih di pengantar kerja, ada auditor, sama perawat. Yang
Yang mana? Kalau yang kosong ya dokter spesialis 6 itu sama pengelola peternakan. Peserta yang telah mendaftar dan lolos verifikasi CPNS di Kota Banjarmasin akan diumumkan pada 2 Agustus 2021 mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Satu WNA asal Tiongkok yang masuk ke Kota Banjarbaru diduga positif COVID-19 dan tengah dirawat di rumah sakit. ...56 ton oksigen cair telah tiba untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit. Hari pertama PPKM level 4 di Kota Banjarbaru tidak ada penyekatan. Hilangnya sejumlah penutup katup air milik PDAM Banjarmasin di sejumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin kini telah ditindaklanjuti oleh PDAM Banjarmasin. Sebelumnya akibat hilangnya tutup katup air tersebut membuat sejumlah ruas jalan menjadi berlubang dan dinilai membahayakan bagi pengendara. Humas PDAM Banjarmasin, Nur Wahid mengatakan, sejumlah tutup katup air berbahan besi yang hilang kini telah diganti dengan tutup katup air berbahan beton. Ia menduga hilangnya tutup katup air tersebut akibat dicuri oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu proses saja, tapi sudah kita laksanakan. Contohnya yang di depan ini, di depan kantor kita sendiri, di depan hidung sendiri, dicuri. Sekarang udah tuntung. Yang di pedestrian itu? Ya ini sih ya pedestrian, udah tuntung gitu loh, udah tuntung. Nah sebelahnya belum, karena itu bukan milik kita, milik PU. Dan ternyata yang dicuri bukan hanya punya kita, tutup got atau drainase kota pun dicuri orang yang ada tulisan PU. Dari PDAM ada berapa manhole? Betul. Berapa manhole? Manhole untuk bulan ini 3. Bulan kemarin 4, bulan kemarinnya pokoknya banyak lah. Yang masih menganga ini tinggal berapa ini? Yang nganga di Sugiono sama di Belitung. Menganga. Ini proses kembali lagi. Kok PDAM lambat dan bukan lambat, tetapi proses pembuatan manhole tadi sekarang kan memakai cor. Jadi Nur Wahid menambahkan, akibat hilangnya tutup katup air tersebut, PDAM Banjarmasin mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Ketua dan 31 pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Tapin untuk periode 2021-2022 akhir pekan lalu dikukuhkan. Pengukuhan ketua dan pengurus Kormi Tapin dilakukan oleh PLT Ketua Kormi Kalsel M. Lutfi Saipuddin bertempat di Aula Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Tapin. Wakil Bupati Tapin Safrudin Nur berharap kepengurusan baru Kormi Kabupaten Tapin bisa mendorong masyarakat Tapin untuk berolahraga agar selalu sehat dan bugar. Yang mana tradisional itu diantaranya adalah pertandingan balogo, pertandingan begasing, pertandingan bayasin, pertandingan yang
tradisional lah, banyak tradisional itu jadi itu rekreasi, makanya jadi komoditi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Harapan kita dengan terbentuknya pengurus Kormi Kabupaten Tapin ini, maka 31 cabang olahraga rekreasi yang ada di Kabupaten Tapin ini sudah mempunyai kepastian ada induknya. Di sisi lain, PLT Ketua Kormi Kalsel M. Lutfi Saifuddin mengatakan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, olahraga sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan antibodi tubuh. Sehingga Kormi harus bisa membuat masyarakat gemar berolahraga. Kesehatan masyarakat ini merupakan imunitas tersendiri bagi kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Insya Allah kalau kegiatan Kormi di Kabupaten Tapin ini membudaya, masyarakat Tapin bisa sehat, bugar, bergembira, imunitasnya pasti tentu akan meningkat. Insya Allah masyarakat Tapin akan kuat menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini merupakan tindakan preventif sebetulnya yang juga hampir sama penting daripada tindakan kuratif yang kita lakukan dalam hal penanganan COVID-19. Ya, harapan ulun tadi sinergitas antara Kormi Kabupaten Tapin dan pemerintah Kabupaten Tapin ini bisa sinerginya. Kepengurusan Kormi Tapin yang dikukuhkan terdiri dari berbagai kalangan, diantaranya perwakilan cabang olahraga masyarakat, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Banjarbaru akan melelang ratusan motor sitaan dari perkara tindak kejahatan yang ditangani sejak bulan Januari hingga Juni 2021. Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan mengatakan ratusan kendaraan bermotor yang disita oleh kejaksaan sebagian akan dikembalikan dan juga dilelang. Sehingga pihaknya mengundang Kepala Samsat untuk berkoordinasi mengenai kendaraan bermotor tersebut, yang mana saja motor yang boleh dilelang. Mengenai banyaknya barang bukti jenis bermotor nih, apa Pak, dimusnahkan atau gimana Pak? Ini tergantung, nanti saya juga nggak hafal satu-satu karena itu ada yang dikembalikan, ada yang dirampas untuk negara. Kalau untuk dimusnahkan mungkin nggak ada, kecuali yang memang misalnya sudah dihapus nomor rangka dengan nomor mesinnya. Jadi ini yang nanti akan kita, makanya di hari ini kita undang Kepala Samsat untuk mengkoordinasikan bagaimana tindak lanjut untuk barang bukti dari kendaraan bermotor ini. Sedangkan Kepala Samsat Banjarbaru Tommy Haryadi menyatakan pihaknya akan melakukan registrasi dan identifikasi terhadap ratusan kendaraan bermotor tersebut, namun harus menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu. Ya, terkait barang bukti ranmor yang ada di Kejari ini, nanti kita menunggu putusan dulu, putusan terkait hukumnya. Nanti apa hasil keputusan hukumnya itu nanti sebagai bahan kita untuk melakukan registrasi dan identifikasi. Itu sesuai Undang-Undang 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, nanti berdasarkan hasil registrasi identifikasi itu nanti baru kita menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, yang kita tindak lanjuti dengan Perda kita nomor 5 juga. Jadi kita menunggu hasil keputusan yang terkait proses hukum yang menyangkut dengan barang bukti ranmor yang ada di Kejari Banjarbaru. Di sisi lain, Kasih Barang Bukti Kejari Banjarbaru Siska mengatakan, untuk melelang kendaraan bermotor tersebut, pihaknya akan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
Itu belum semua akan dilelang. Kita menunggu putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Apabila sudah berkekuatan hukum tetap, kita akan mengeksekusi sesuai dengan isi putusannya. Apakah akan dilelang atau akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau dikembalikan kepada pemiliknya, kita kembalikan. Kalau dilelang, kita akan lelangkan juga di sini. Syarat lelang itu syarat lelang kita biasanya lewat KPKNL secara online. Ada juga namanya penjualan langsung. Tapi biasa rata-rata kita lelang online lewat KPKNL. Namun kan saat ini kita nunggu dulu putusan pengadilan, nunggu kita inventaris dulu, baru kita lelangkan. Rencananya lelang kendaraan bermotor hasil tindak perkara tersebut akan dilakukan setelah putusan dari pengadilan dan registrasi dari Samsat Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Satu WNA asal Tiongkok yang masuk ke Kota Banjarbaru diduga positif COVID-19 dan tengah dirawat di rumah sakit. ...56 ton oksigen cair telah tiba untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit. Hari pertama PPKM level 4 di Kota Banjarbaru tidak ada penyekatan. Satu warga negara asing WNA asal Tiongkok yang masuk ke Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Juli lalu diduga positif COVID-19 dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Idaman Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, WNA tersebut bekerja di salah satu perusahaan alat berat dan masuk ke Banjarbaru dari salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Menurutnya pemerintah Banjarbaru bekerja sama dengan Keimigrasian dan Kemenkumham akan terus memantau WNA tersebut. Warga negara asing yang bekerja di Banjarbaru, termasuk data kapan datangnya begitu. Jadi apabila baru, nah ini akan kita tracing, dan mudah-mudahan tidak membawa varian baru COVID di Kota Banjarbaru. Dan kemarin ada salah satu warga Tiongkok yang masuk di Rumah Sakit Idaman dan diduga suspek COVID begitu, COVID-19. Ini tadi juga kita minta data yang bersangkutan begitu. Dan memang yang bersangkutan kalau berdasarkan data itu tidak datang dari Banjarbaru, tapi dari kabupaten kota lain di Kalimantan Selatan. Jadi beliau ini bekerja di suatu perusahaan alat berat berdasarkan data dan masuk ke Kalsel ini sekitar tanggal 13 yang lalu begitu. Itu berdasarkan data. Tapi kawan-kawan dari imigrasi masih mengecek pintu masuk dan berapa lamanya di sini begitu. Aditya menambahkan jika WNA tersebut benar-benar terpapar penyakit COVID-19, maka Dinas Kesehatan Banjarbaru akan melakukan tracing dan tracking untuk mencegah penularan COVID-19 dari WNA tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Satu warga negara asing WNA asal Tiongkok yang masuk ke Kota Banjarbaru dan diduga positif COVID-19
masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Idaman, Banjarbaru. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Idaman, Banjarbaru, Firmansyah saat ditemui Senin siang mengatakan, WNA tersebut masih menjalani perawatan. Menurutnya dari hasil tes PCR, WNA asal Tiongkok itu terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi warga negara asing yang dirawat di Idaman sendiri saat ini. Yang bersangkutan masih dirawat ya, dirawat. Kondisi terakhir yang lebih tahunya memang dokternya. Kalau hasil dari pemeriksaannya sendiri, Pak? Ya, seperti yang kita ketahui, yang bersangkutan hasil pemeriksaan swab PCR positif. Itu warga negara asing dari Cina atau gimana, Pak? Warga negara asing dari Cina, Pak ya? Tiongkok. Firmansyah menambahkan meskipun WNA tersebut positif COVID-19, pihaknya akan tetap memberi pelayanan kesehatan seperti warga umum lainnya. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. ...56 ton oksigen cair telah tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada Minggu malam. Setelah kapal pengangkut oksigen sandar di pelabuhan, puluhan ton oksigen cair itu pun langsung didistribusikan ke sejumlah rumah sakit. Karena dalam beberapa hari terakhir, sejumlah rumah sakit di Kalimantan Selatan mengalami kehabisan stok oksigen. Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal mengatakan, puluhan ton oksigen bisa memenuhi kebutuhan sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19. 6 ton malam hari ini, ya. Biasanya kalau 56 ton itu cukup untuk 1 minggu, ya. Tapi dengan kebutuhan yang banyak ini, kebutuhannya bisa 2-3 hari, ya. Tapi kita juga dapat kiriman nanti dari Bontang, dari Kalimantan Timur, tambah, termasuk yang memproduksi oksigen Kalimantan sendiri yang 600 tabung, ya. Itu produksi sendiri oleh salah satu perusahaan di Kalimantan Selatan, ya, yang 600 tabung. Cara perorangan membeli oksigen, ya, kecuali memperoleh rekomendasi dari dokter. Ya, jadi tidak usah ras, tidak usah cari, memang tidak dijual. Yang boleh membeli rumah sakit dan pihak yang mendapat rekomendasi dokter. Industri sementara tahan karena oksigen sementara dibutuhkan oleh kesehatan. Puluhan ton oksigen tersebut diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan oksigen selama 1 pekan bagi pasien COVID-19 yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan.